Inspektur membawa mereka ke mayat. Semua kaget saat melihat wajah dan menangis dengan Baji menghiburnya. Ai Sahib Baji Nandang dan orang-orangnya berada di kamar jenazah dengan inspektur. Inspektur mengatakan kepada mereka bahwa mereka menemukan mayat yang benar-benar hangus dan karenanya dia harus memanggil mereka untuk identifikasi mayat. Dan dia membuka wajah yang ditutupi selembar kertas putih dan Ai Sahib sekali lagi menempel nyempot pada Baji. Baji melihat mayatnya terbongkar dan dia menarik perhatian Ai dan dia bukan duta. Jumat Kliwon Naku di mandir malam hari dan loncengnya bergoyang domret. Naku berlari ke sana kemari dan angin bertiup kencang dan loncengnya berbunyi seperti tidak akan ada esok lagi dan dia mulai meneriakkan, "Suep alias data." Dia berteriak, "Kemana Anda pergi? Saya mencari Anda sejak lama." Dia menangkap lonceng besar di atas kepalanya dan berdiri di sana dengan dukungan setengah tak sadar. "Oh, kasihan." Dipatil Niwas Ai dan Baji kembali. Lila Kishore Rups juga Sudarsono sedang duduk di ruang tamu. Mereka mengatakan kepada bahwa mayat itu bukan data. Dan semua orang merasa lega dan Rups mengatakan kepada Ai bahwa jangan khawatir, tidak ada yang bisa terjadi pada data dan Naku. Kehancuran akan suasana pada saat itu, semua orang bersikeras bahwa Ai harus makan dan semua orang duduk di meja makan tapi tidak ada satu badan pun yang mau makan. Pagi harinya di rumah Mai anak-anak membangunkan dia dan memberitahu bahwa Naku dimandir seperti orang gila dikerumuni orang-orang. Mereka bergegas ke sana. Benar saja Mai terkejut melihat Naku yang memegang loncengnya yang dikira data. Pandit mengatakan bahwa dia tidak mau melepas lonceng kejayaan di mandir itu. Beberapa orang protes untuk mengusir dia dari kampung ini. Naku berontak saat dibujuk oleh salah seorang dari mereka. Mai membujuknya dengan pelan tapi pasti. Bodyguard masuk memberitahu Sudarsono bahwa ada tamu spesial yang mencarinya. Beberapa saat kemudian seseorang bergaun kuning masuk lalu membuka penutup wajahnya. Sudarsono terkaget. Kala menyelinap dengan menyamar menjadi seperti itu. Dia mengusirnya sebelum ada orang yang mengetahuinya. Selang beberapa menit Baji masuk memanggil nama Sudarsono. Jelas terkaget-kaget untungnya Kala berbalik dengan membungkus wajahnya kembali. Baji bertanya tentang wanita yang berdiri di sana dan Sudarsono mengatakan kepadanya bahwa dia telah datang untuk bertemu dengan data karena dia miskin. Minta sumbanganan. Baji menyebutkan tentang beberapa geng tentang emas dan meminta Sudarsono untuk ikut. Dia menjadi aneh dan gugup. Kembali ke Mai membawa kembali Naku ke Basti. Naku mengatakan bahwa Suep akan datang, kita akan pergi ke mandir dan melakukan puja bersama. Beberapa anak berbicara menceritakan Digu tentang beberapa barang. Naku berkeringat dan bergerak seperti anak kecil, seolah menunggunya hadir untuk disampaikan dan terus mengulanginya. Mai mencoba menghiburnya dan memulai penyiksaannya dengan mengeluh kepada Deva tentang keadaan Naku. Mai mengikat daga yang dibawa Naku ke pergelangan tangannya. Mai menyuruh anak-anak untuk tidak menertawakan nasib siapapun dan anak itu pergi. Naku masuk dan telah berubah menjadi wow sekarang. Terus mengulangi nyanyian sapnya. Dia terlihat seperti anak kecil yang siap pergi ke sekolah. Yang dia butuhkan hanyalah ranselnya sekarang dan kotak makan siangnya. Anak-anak melihat Naku berdiri di depan pintu dan mulai meneriakinya orang gila. Jangan keluar. Dan Naku menjadi sangat terluka dan takut dan dia menyusut kembali dan masuk ke dalam rumah dan menutup pintu. Naku berdiri dan meneriakkan Suep alias data. Saat melihat wortel tergeletak di dapur. Dia menjerit melihat wortel itu seperti data. Dan dia bergumam bahwa dia akan membuat bala-bala untuk data. Naku sedang mempersiapkan bala-bala yang mengatakan bahwa Sap akan datang. Mai datang dan menemukan pintu terkunci dan menjadi khawatir dan mulai mengetuk dan di sini Naku untuk menemukan sesuatu dan terlihat jeligen minyak tumpah. Dan dia mencoba menyalakan api saat dia mendapat kilas balik adegan mandir dan duta menuju Parikama dan sekilas terakhirnya di dalam van. Dia menjatuhkan korek api yang ringan dan membuat rumah terbakar. Mai panik melihat api dan mulai berteriak. Digu datang dan dia memecahkan pintu kemudian masuk ke dalam dan menyiram api. Semua orang berkumpul di luar. Tejani dan kaki kanannya ada di sana. Tejani bertanya tentang Naku. Zebra mengatakan kepadanya bahwa dia adalah gadis yang saya ceritakan dan Digu telah membawanya ke sini dan melakukan beberapa trik baru setiap hari. Digu ada menangkap Naku yang meneriakkan data. Dan mengguncangnya di bahunya. Dia berteriak padanya bertanya apakah dia sudah gila. Mai berjalan dan menyelamatkan Naku dari maniak dan memberitahu Yeda. Naku menangis tak berdaya. Naku memberitahu dan menangis bahwa Sap akan datang dan Digu menjadi lebih marah.
Cendia mengatakan kepada Digu bahwa dia telah duduk sepanjang malam di mandir sambil memegang bel untuk menangis dan Mai menyuruhnya untuk tutup mulut. Salah satu wanita yang berkumpul di antara kerumunan memberitahu Mai untuk menendangnya keluar rumah. Dia mengatakan bahwa gadis itu adalah tanggung jawab saya. Ini adalah waktu malam dan Mai membantu Naku tidur di tempat tidurnya dan bertanya-tanya bahwa saya telah berjanji kepada Anda bahwa dia akan datang tapi dari mana saya akan membawa sap Anda. Mai mengatakan kepadanya untuk tidak marah karena gadis itu tidak berdaya. Digu mengatakan kepadanya bahwa dia tahu bahwa Laut selalu melakukan keadilan. Dia mengatakan bahwa Laut telah membawa gadis itu kepada saya yang berarti memiliki beberapa makna. Tapi jika dia melakukan ini setiap hari maka bagaimana saya akan menanggungnya? Mai menyuruhnya makan dan dia bilang dia tidak lapar. Mai membujuk Digu untuk makan. Dan menasihatinya. Di PN beberapa orang Patilwadi berkumpul. Mereka mengeluh Patilwadi telah berubah menjadi Gundawadi dalam ketidakhadiran data. Pelempar obat bius, pencuri dan semua orang tanpa hukum semakin meningkat. Baji meyakinkan mereka bahwa dia akan menghentikan semua ini. Tapi mereka membalas beberapa lainnya akan mulai lagi. Tidak ada ketakutan akan ketidakhadiran duta. Sudarsono meminta mereka untuk mempercayainya dan Baji. Mereka akan menangani semuanya sampai kembalinya data. Rasa takut data tidak akan pernah pergi dari Patilwadi. AS datang ke sana dan meminta Baji untuk memanggil Nandang Saheb. Dia akan melakukan sesuatu. Ai meyakinkan orang bahwa mereka akan mengurus semuanya. Orang pergi. Baji mengatakan bahwa mereka tidak dapat memanggil Nandang Saheb untuk setiap hal kecil. Dia memintanya untuk mempercayai dirinya. Kembali ke Basti, Nakusha bangun karena lonceng kuil dan berlari menuju suara. Dia sampai di tempat yang terpencil. Sebenarnya beberapa pria Tejani sedang membunyikan bel untuk menculiknya. Mereka menggoda Nakusha dengan loncengnya. Nakusha melarikan diri dari sana dan menemukan Digu. Digu berkelahi dengan pria dan membawanya kembali ke Basti. Dan meminta Mai untuk mengunci pintu pada malam hari saat Tejani berpikir untuk menggunakan Nakusha untuk jalan dengannya. Lalu dia pergi dari sana. Nakusha mulai menangis. Jadi Mai meyakinkannya bahwa sahibnya akan datang. Nandang berdoa di PN. Ai datang dan menyambutnya dan Baji dan Sutsarsono mencari berkahnya. Ai bercerita tentang unsur-unsur buruk yang menyebar di Patilwadi dan meminta jalan keluar darinya. Nandang menjawab kursi kosong adalah bahaya dalam bisnis mereka. Mereka perlu mengisi kursi kosong. Dia bertanya apakah dia tahu seseorang yang bisa menggantikan posisi data. Baji menyeringai di wajahnya. Ai berpikir untuk kadang-kadang dan balasan dia tidak melihat ada yang bisa mengambil tempat data. Baji tampak kecewa. Nandang mengatakan mereka harus mengambil keputusan. Sebagai balasannya data pasti akan kembali dan dia ingin menunggunya. Nandang mengatakan dia juga yakin data akan kembali tapi tetap saja mereka tidak bisa menunda keputusan lagi. Dia setuju untuk menunggu suatu saat dan sampai saat itu dia akan membantu Baji dan Sutsarsono untuk mengelola Patilwadi. Kembali ke Basti, Digu duduk di dekat api unggun dan mengingat hari pertama Nakusha di Basti. Lalu beberapa kejadian kebakaran dan kejadian dengan preman. Dan sahib Naku. Kemudian dia mengingat seorang wanita yang mengundurkan diri untuk menemui sahib dan seorang pria yang memaksanya untuk melakukannya dan juga memukulinya juga. Memberitahu sahib adalah segalanya untuk mereka. Dia juga ingat wanita itu yang memberinya organ mulut dan dia bermain untuknya dan dia memujanya. Dia memainkan organ mulut. Nakusha terbangun mendengarnya dan mulai berlari menuju suara. Pada saat yang sama juga membangunkan Mai karena dia terikat dengan pergelangan tangan Mai dengan dupata. Nakusha memintanya untuk membebaskannya sehingga dia akan pergi ke sahibnya. Tapi Mai menghentikannya dengan mengatakan bahwa dia bukan sahibnya. Bersambung. Nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih dan hatur nuhun telah setia menontonnya. Silahkan tinggalkan jejak yang sopan di kolom komentar biar menjadi cantik.